Perkenalkan, nama saya Indri Oviana Manalu dari Prodi Keuangan Daerah dengan NIM C0E024018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu timbul dan hapusnya utang pajak. Dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Miss Aninda Puji Adila MAK. Yang akan kita bahas di sini, yang pertama itu timbulnya utang pajak, yang kedua penagihan pajak, dan yang terakhir hapusnya utang pajak. Masuk kita ke timbulnya utang pajak. Pasti kita bertanya-tanya, kapan timbulnya utang pajak seorang wajib pajak? Di sini wajib pajak masih menjadi pertanyaan banyak orang, karena di antara masyarakat sebagai wajib pajak dan negara sebagai pemungut pajak tidak pernah ada perjanjian atau perikatan apapun. Maka ada dua ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya utang pajak ini. Yang pertama itu ajaran material. Di sini apabila tax base sudah dipenuhi, maka secara otomatis timbul utang pajak meskipun surat ketetapan pajak belum ada. Artinya di sini, begitu ada peristiwa atau keadaan yang memenuhi ketentuan pajak, misalnya kita mendapat penghasilan yang sudah kena pajak, maka utang pajak langsung ada. Surat ketetapan pajak hanya sebagai pemberitahuan, bukan yang menimbulkan hutang. Yang kedua ada ajaran formal. Ajaran ini mengatakan surat ketetapan pajak merupakan syarat mutlak yang dapat menimbulkan utang pajak. Berbeda dengan yang pertama, ajaran ini menekankan bahwa utang pajak harus dianggap timbul jika surat ketetapan pajak. Surat tersebut menjadi syarat utama. Jadi, sebelum surat diterbitkan, secara hukum utang pajak dianggap belum ada. Yang kedua ada penagihan pajak. Penagihan itu dibagi menjadi dua, yaitu penagihan secara pasif. Cara ini dilakukan dengan memberikan surat peringatan atau pemberitahuan kepada wajib pajak. Tujuannya agar mereka membayar pajak tanpa ada paksaan. Jadi sifatnya hanya mengingatkan supaya wajib pajak ini sadar dan segera melunasi kewajibannya. Awalnya dalam sistem penagihan secara pasif ini, awalnya dengan memberikan peringatan berupa penyerahan surat. Bisa berupa penyerahan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Apabila surat peringatan itu belum berhasil dilanjutkan, maka dikeluarkan surat teguran. Nah, dari surat teguran itu pasti adanya cicilan pembayaran utang pajak. Tapi apabila tidak ada sadaran dari wajib pajak ini, maka tindakan penagihan aktif akan dilakukan. Nah, yang kedua itu ada penagihan secara aktif. Di sini penagihan secara aktif itu adalah penagihan dengan cara menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita. Artinya, jika peringatan tidak diindahkan, maka dilakukan penagihan yang lebih tegas. Caranya dengan menerbitkan surat paksa, dan bila masih tidak dibayar, dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau langkah hukum lainnya. Jadi intinya itu, penagihan pasif bersifat mengingatkan, sedangkan penagihan aktif menggunakan paksaan hukum agar pajak benar-benar dibayar. Masuk kita ke hapusnya utang pajak. Ada 4 cara yang mengakibatkan berakhirnya atau hapusnya utang pajak. Yang pertama, pelunasan atau pembayaran. Di sini cara inilah yang paling umum, yaitu dengan membayar pajak langsung ke kas negara atau ke tempat lain yang ditunjuk pemerintah. Misalnya ke bank pemerintah, kantor pos, atau giro.
Pembayaran biasanya dilakukan dalam bentuk uang tunai sesuai ketentuan. Yang kedua, kompensasi atau penyimbangan. Utang pajak bisa berakhir dengan penghapusan melalui pengimbangan. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak yang bisa digunakan untuk menutup utang pajak lain. Bisa juga berupa kompensasi kerugian, yaitu jika di tahun sebelumnya wajib pajak mengalami kerugian, maka kerugian itu dapat mengurangi pajak tahun berikutnya. Yang ketiga, ada penghapusan utang. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menghapus utang pajak. Hal ini dilakukan bila wajib pajak ini mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan serius. Penentuan penghapusan ini memerlukan pemeriksaan yang cermat agar dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yaitu kadaluarsa atau lewat waktu. Utang pajak juga bisa hapus bila melebihi batas waktu penagihan yang diatur undang-undang. Jika dalam jangka waktu tertentu pajak tidak ditagih, maka utang pajak dianggap lunas dan tidak bisa lagi dipungut. Nah, dari penjelasan ini dapat pula kita simpulkan utang pajak muncul karena ketentuan undang-undang dan terpenuhnya kondisi tertentu atau tet besten. Pemerintah dapat menagih secara pasif atau aktif bila wajib pajak tidak membayar. Utang pajak berakhir jika dilunasi, dikompensasikan, dihapus, ataupun kadaluarsa. Demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Semoga dengan penjelasan ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi kepada penonton. Terima kasih.